Oke, ladies and gentlemen, kita menuju tempat lokasi penanaman porang di daerah Sawentar. Kali ini dengan Pak Wibisono sebagai koordinator komunitas yang akan meninjau langsung bagaimana tanaman porang yang ada di Sawentar. Oke, ikuti terus Sugianto Dream Channel. Kira-kira ini menurut Samen masih kurang optimal karena Hitungan apa, Pak? gagal nih. Oh, bisa dikatakan hitungan gagal. Hitungan gagal. Padahal sudah Ya. beberapa Kata kilo ya. kisaran dapat 30-an kilo. Oh, kata 30 kilo 30 ditanam kilo. di wilayah ini berapa luasnya? Kurang paham kak. Ini Oh. paling cuman Ya kira-kira 30. mungkin 50 ru lah ya. enggak 30-an. Oh, ini sudah pada ripah. Baik, Pak Jaju adalah salah satu komite dan beliau adalah sekretaris komunitas porang Blitar. Bisa tolong di-sharingkan hari ini kita bincang-bincang tentang porang dengan salah satu pelaku usaha porang yang sudah 4 tahun lebih bergelut di bidang ini, Pak Lulut Diono. Oke, Pak Jaju bisa tolong di-sharingkan kira-kira ke depan bagaimana prospek bisnis porang dan apa yang kita bisa lakukan di komunitas ini. Silakan, Pak. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Porang Indonesia, selamat pagi Porang Blitar Raya. Maksud dan tujuan kami untuk menyatukan dari teman-teman yang selama ini belum terkoordinasi, yang masih coba-coba, belum tahu arah dan tujuannya kemana. Kita nanti insya Allah dengan terbentuknya suatu wadah ini, kita bisa menjadi saling bersinergi. Nanti dari petani yang awal, petani yang sudah lama kita satukan, tempatnya kita sharing, kita terima produknya, kita kelola dari hasil produk, kita sediakan bibit, semuanya kita sediakan, bahkan untuk pemasaran. Jadi maksud dan tujuan kita bersatu untuk wilayah Blitar, kita tingkatkan porang di Blitar ini menjadi suatu peluang komoditas pertanian yang menjadi unggulan, begitu ya. Betul, begitu. Karena selama ini banyak petani porang di Blitar ini belum terkoordinasi, terkendala kadang pemasaran. Ya. Kedua, terkendala kadang proses penanaman. Terkendala juga kadang proses bibit yang unggul, yang bagus bagaimana. Banyak teman-teman yang tertipu, itu benih yang kurang unggul, akhirnya setelah ditanam hasilnya kurang maksimal. Maka dari itu kita kumpulkan teman-teman dari yang senior-senior, kita jadikan satu, kita sharing bersama dan mencari solusi bagaimana kita terkait dengan permodalan juga. Good. Gitu. Dan tadi ada informasi ke depan bahwasanya kalau kita sudah mulai bergerak, para petani ini juga membutuhkan permodalan sebelum musim panen. Nah, kira-kira ada solusi yang bisa kita tawarkan ke mereka nantinya ya. Iya. Oke, nah lagi kita lanjut dengan Pak Lulut Sudiono yang sudah punya pengalaman tentang porang, dan kita kali ini break dulu, will be continue. Iya, terima kasih. Untuk kita pelajari dari pengalaman teman-teman yang sudah berjalan, itu banyak teman-teman itu yang tertipu terutama di benih. Di benih. Ternyata benih yang dibeli mereka itu enggak sesuai dengan harapan. Artinya kita sudah beli benih mahal banget, sudah mahal. Karena porang sudah saat ini sudah mulai dijadikan emas, sudah peluang di Blitar Raya ini, dan kita pengennya kita satukan petani-petani yang ada di Blitar Raya ini biar nanti tidak tertipu seperti rekan-rekan yang sudah banyak tertipu oleh orang-orang atau oknum-oknum karena ada mafianya. Oh, biar kita jelas, Iya. Sekarang kita pemula ini nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masalah bisnis porang Ya. di Indonesia ini. Kadang terkendala kita beli bibit katanya unggulan. Oke. Ya, jenis unggulan.
nyatanya setelah ditanam tidak tumbuh sesuai dengan harapan. Banyak yang bilang itu bibit terutama dari umbi. Dari umbi itu ternyata yang super, katanya super. Jadi umbi yang super itu biasanya diambil dari pohon yang ripah. Untuk mencari itu karena bisnis orang-orang pedagang itu memetik, jadi nggak nunggu ripah, dipetik lah, itulah dipetik nggak ripah itu akan mati, akan pertumbuhannya kurang bagus. Itu pertama juga. Yang kedua, kadang banyak orang-orang terutama pemula itu yang nggak tahu itu porang itu sejenis, kan ada berbagai varian yang hampir sama dengan porang ya Mas nggih? Ya, banyak 4 Iya, porang, Apa aja itu? porang, jenis. ya, porang, walur, suwek, Suwek, iles-iles. iles-iles. Iya. Jadi Bagaimana cara membedakannya? itu kalau kita praktekkan nanti bisa, kalau teori intinya porang, jenis porang itu yang dibelah, kalau dibelah warnanya kuning dan ada seperti kristalan. Nah, itu porang asli. Itu kalau dari jenis umbi. Nah, makanya dari situ kita nanti dari teman-teman yang sudah berpengalaman kita tularkanlah ilmu-ilmu mereka kepada teman-teman yang baru mulai menanam porang. Kira-kira manfaat apa kalau kita bergabung di komunitas Porang Blitar Raya ini? Setidaknya kita terkendali terkait dengan bibit, dengan penyaluran pupuk, dengan dana, dengan hasil porang pemasaran, dan hasil porangnya itu nanti ada yang menampung. Jadi highlight dari sekretaris Porang kita ini adalah petani akan terhindar dari kerugian karena bisa beli bibit di antara komunitas dan juga bisa menjual hasil panen di dalam komunitas kita. Begitu ya Pak? Betul. Dan satu lagi, ada bimbingan waktu penanaman. Oh, itu pasti. Kira-kira bimbingan waktu penanaman tuh bagaimana Pak? Supaya Bimbingannya itu waktu penanaman sampai perawatan, terus sampai hasil panen. Nanti dibimbing sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Jenengan kan sudah menjual bibit begitu banyak. Banyak orang yang hit and run, ceritanya seperti Pak Jaju tadi sekretaris kita katakan bahwasanya ada mafia. Dan apakah betul itu terjadi dan bagaimana menyikapi hal tersebut supaya anggota komunitas porang kita terhindar dari hal tersebut? Yang diutamakan menanam semampunya dulu di sekitaran tempat tinggal. Jangan sampai memperluas di perhutani-hutani, itu beresiko besar sekali. Apalagi menanam porang itu modal banyak. Terus yang pertama, tanah harus dicek dulu kadar kapur, kadar kelembapannya itu, dan pengolahannya pun harus maksimal. Benar porang itu diibaratkan dilempar tumbuh, tapi setiap petani itu menginginkan hasil maksimal. Itu harus diolah semaksimal mungkin dan pupuknya pun harus yang berkualitas. Pertanyaan saya tadi belum terjawab. Kalau dari anggota kita beli, di antara anggota kita akan terjamin bahwasanya kualitas dari bibit, katak ataupun umbi terjamin hasilnya bagus, tidak ada istilah mafia ya? Ya, itu dijamin 100%. Dijamin dan plus dapat bimbingan waktu penanam sampai panen. Sampean kan juga menjanjikan di grup itu bahwasanya kalau untuk komunitas kita akan dapat harga spesial atau diskon. Itu betul ya? Betul sekali. Untuk khusus wilayah Blitar, saya potong berapa persen dari harga normal. Bisa cek dulu harga dimanapun. Kalau harga di wilayah lain kisaran harga sekian ribu, saya berani di bawahnya. Dan bibit. Ladies and gentlemen, ini sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau bergabung di komunitas akan mendapatkan bibit yang berkualitas dan harga pun bisa di bawah harga pasaran. Bukan begitu Pak Jaju? Ini manfaat daripada kita gabung di komunitas Porang Blitar Raya. Betul. Alhamdulillah
sudah banyak rekan-rekan dari Blitar Raya yang sudah bergabung, dan ternyata setelah dari pertemuan kemarin yang ada di Bendosewu itu mereka sangat berantusias dan punya harapan ke depan untuk bisa lebih sukses, lebih terarah, lebih sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.